Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama Mandala Elektro. Kali ini kita akan membuat baterai pack ya. Baterai pack yang setara dengan satu buah aki menggunakan BMS atau baterai manajemen sistem yang ukurannya 60 ampere ya untuk 3S atau 3 sel, dimana pada kesempatan saat ini kita menggunakan baterai 18650 ya, 18650. Biasanya seperti ini ada tulisannya ya. Nah, ini ICR 18650 sebanyak 21 biji ya, yang akan kita susun menjadi 3 sel. Jadi satu selnya ada 7 buah baterai 18650 untuk satu S nya ya, jadi 3S sama dengan 21 baterai menghasilkan tegangan 3 kali 3,7 volt ya. Nah, sedangkan untuk perumahannya sendiri ini kita beli di jual beli online ya. Sudah saya potong untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita supaya bisa untuk 21 baterai. Ini disambung dengan lem Alteco, sama juga di bagian ini kita sambung ya menggunakan lem Alteco. Nah, untuk penyambungannya sendiri kita menggunakan plat nikel ya, namun nanti plat nikel ini tidak kita solder, tidak kita gunakan memakai spot las titik ya atau spot welder, tapi bisa saat ini kita akan coba menggunakan plug ya, plug solder yang telah kita buat tutorial di video sebelumnya. Ini kita ukur dulu untuk ketiga selnya ini seperti ini ya, kita ukur kemudian kita potong sesuai kebutuhan. Ini saya buat biar sederhana saja, tidak menggunakan spot welder, cukup menggunakan solder biasa ya. Kita ukur dulu, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, karena kita menggunakan solder pada perangkaiannya, maka kita akan bagi dua ya. Untuk plat nikelnya di kira-kira seperti ini, dibagi dua biar bagian sampingnya bisa kita rekatkan menggunakan solder ya, tapi menggunakan plug untuk membantu ya, tidak menggunakan solder yang polos ataupun tidak menggunakan alat bantu. Ini ada cairan plug solder yang sudah saya siapkan. Kita akan bangun baterai pack ini, kita akan buat menggunakan baterai 18650 sebanyak 21 biji ya. Kita solder dulu bagian ujungnya ini biar dempet ke sebelah sini ya, jadi untuk menyolderkan di bagian yang kosongnya ini. Ini baterai laptop bekas ya, yang telah kita beli, tapi masih ukuran voltasenya sesuai yang saya harapkan, yaitu di atas 4 volt ya, di atas 4 volt. Jadi saya anggap betul-betul fit ya untuk membuat baterai pack setara dengan aki 12 volt, tapi dijamin dari segi ampernya insya Allah puas ini ya untuk menggerakkan strum
disesuaikan ataupun sebagai pengganti aki kendaraan ya, seperti ini. Solder lagi pada bagian ujungnya. Ini tampakannya setelah di solder ya. Kemudian yang satunya lagi, nanti kalau udah selesai kerjaannya usahakan cuci tangan ya. Nah ini adalah termasuk golongan cairan keras ya, cairan keras, jadi harus cuci tangan setelahnya. Kita kasih dulu pupuknya. Oke, seperti ini ya untuk tampilannya ketika kita sudah gabungkan baterai Li-ion 18650 ini menjadi tersusun menjadi 3S ya, 3 sel, tetapi satu selnya dikali 7 sama dengan totalnya 21 baterai ya. Kemudian kita pasangkan BMS-nya ya, BMS-nya ini ke baterai Li-ion yang telah kita susun menjadi baterai pack ini ya. Kita pinggirkan dulu barang-barang yang tidak dipakai. Kita siapkan dulu kabel-kabelnya. Itu kabel NIAF ya, karena 1,5 saya siapkan ada 2 pasang ya untuk charge dan discharge, untuk arus ngecas dan arus keluarnya. Kemudian kita siapkan rem seperti ini saja ya, yang 1 mili untuk rangkaikan selnya ya. Nanti untuk jumper dari sel ini kita menggunakan
nikel ya. Oke, kita rangkaikan baterai selnya ini untuk kita posisikan ke tempatnya ke tempat yang seharusnya ya. Dari sel-sel baterai ini kita masukkan ke BMS nya, dan tidak lupa kita kasih solder dulu. Dan untuk penggabungan baterainya nanti kita susun menjadi paralel ya. Setelah kita rangkaikan BMS nya, sekalian kita jalurkan untuk perkabelannya ya. Kita ambil dari yang 0 dulu. Ini 0, kita potong biar rapi. Ini 0-nya. Ini bergerak ya, kalau sambil disolder ini bergerak, kita kasih lem dulu biar tidak bergerak BMS nya. Baterai manajemen sistem yang kita buat untuk mengatur arus regulasi dari baterai yang 3 sel ini ya. Nah, ini lebih mudah ini. Nah, tidak bergerak lagi. Kita mulai dari 0 nya masuk minus ya, 0 volt minus di sini. Hasilnya sangat memuaskan, kemungkinan besar ini di kisaran 20 ampere ya. Jadi kalau aki kendaraan biasanya sekitar 7,2 ampere maksimal. Kalau ini dapatnya sekitar di angka 20 ampere ya, jadi 2 kali lipat ketahanannya dari segi ampere. Ini 0 masuk, kemudian keluar ke sini ya, plusnya kita jaring ke yang baterai di sebelahnya ya. Kita gabungkan dulu ini. Nah, seperti ini ya. Kita solder. Ini 0 voltnya. Oke, ini 0 volt masuk dari sini, keluar di sini, masuk lagi di sini yang 4,2 ya, maksimum 4,2 yang dari output satu buah baterai. Kalau standby nya di angka 3,7 volt ya, tapi kalau dalam keadaan isinya udah di kisaran 4,2 volt ya, 4,2 volt. Baterai pertama, baterai kedua. Nah, ketemu baterai kedua. Kemudian keluar dari sini kita gabungkan lagi untuk baterai yang ketiga ya. Ini penggabungan atau penambahan sel ya.
masuk ke penambahan selnya, dari sini keluar, sini keluar, masuk lagi dari sini keluar, berarti di sini ya untuk sel yang 4, tadi 4,2 ya, kemudian masuk ke 8,4 ya, berarti yang di sini 8,4 volt. volt masuk ke sini ya, 8,4 volt masuk ke sini. Volt masuk, dan out terakhirnya di sini ya untuk yang 12,6 voltnya, 12,6 yang terakhir. Yang terakhir. Oke, udah selesai untuk perancangan BMS-nya ya. BMS-nya udah selesai. Kemudian kita ukur ya di masing-masing dari baterainya, jalur di BMS-nya. Kita gunakan skala 20 volt ya. Yang pertama kita ambil di angka 0 ya, 0, 4,8. Nah itu tertera 4,13 ya. Kemudian masuk lagi ke sini 8,4, tertera 8,28. Kemudian yang terakhir yang di sini 12,6, 12,43 ya. Berarti sempurna ini untuk penjaluran di baterai manajemennya. Kemudian ini bagian discharge ya, harus keluar. Ini udah keluar 12,43. Dan di sini untuk input ya, untuk ngecasnya juga udah ada keluar 12,42 ya. Ini tadi udah keluar di angka 12,42 ya. Oke, seperti itu saja dari saya. Ini yang terakhir bisa dipasangkan di bagian input dan outputnya untuk baterai BMS ini. Nah, sedikit lagi lah biar sampai kelar kan untuk bagian input dan outputnya. Terakhir ya, 2 buah kabel untuk ngecasnya. Untuk jalur casnya itu ada lambang cas tulisannya di BMS.
Oke, sudah keluar ya. Terima kasih telah menonton. Oke, beginilah tampilannya ketika sudah jadi ya. Untuk arus discharge-nya ini sudah pada keluar seperti yang telah kita ukur tadi, sebesar kurang lebih di angka 12,42 ya. Oke, itu saja dari saya. Dan untuk teman yang mengalami protek pada BMS-nya, BMS berapa yang 3 sel atau 2 sel ya, bisa dicoba menambahkan induktor pada bagian output dari BMS-nya, yaitu di bagian discharge ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah tembaga ukuran 1 mili ya. Atau teman-teman bisa ada eksperimen atau yang 1,5 mili diputar kurang lebih 4 sampai 5 lilitan ya, dikasihkan di bagian outputnya seperti ini. Kita solder dulu ya. Nah, ini ada bagian plus, dilepas. Ini yang bagian out ya. Ini fungsinya untuk ini ya. Ini fungsinya untuk menahan kejutan yang terjadi ketika aki ini dipakai ya. Jadi bisa dicoba menambahkan induktor seperti ini. Lilitlah 4 atau 5 lilitan, bisa dipakai tembaga 1, 1,5 sampai 2 mili ya. Demikian, terima kasih telah menonton. Salam Mandala Elektro. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.